Ini adalah gambaran yang menyesatkan. Pria ini panik buka pakaian punya gadis kecil ini. Jangan. Melihat anak putus asa, pria ini akhirnya sudah hentikan apa yang dia sedang lakukan. Karena dia sadar satu hal yang membuat orang lain sedih. Setelah sesuatu yang mengerikan terjadi, anak ini sudah mulai takut diri sendiri. Ini adalah film bernama Hope yang sudah banyak orang mendengar. Ini adalah salah satu film Korea yang paling bagus. Karena ini dari cerita nyata. Tahun 2008 seorang gadis kecil diperkosa oleh orang tua 58 tahun. Dipukul dan diperkosa. Kemudian dia menjalani kehidupan baja setelah memotong sebagian besar usus dan anusnya. Tapi tubuhnya mengalami trauma permanen. Film Hope fokus ke kehidupan anak ini dan keluarganya. Berharap setelah kalian menonton, semoga menambah keberanian dan kekuatan menghadapi derita kasus ini. Anak ini bernama Sowon lahir dari keluarga biasa. Ibunya adalah pemilik toko alat tulis yang agak agresif. Toko rame hingga rasa goyang kepala. Lalu sang ayah menjadi karung pasir, untuk ibu ketika tidak senang akan marahi. Sang ayah adalah pekerja miskin di pabrik. Setelah pulang suka duduk di sofa dan nonton bola. Dia tidak bisa melakukan apa dengan benar termasuk ikat rambut untuk anak. Sudah ayah. Tapi pasangan ini telah melahirkan satu angel. Sowon mengerti kecapean ibu. Jadi bahkan hujan gede juga tidak mau ganggu ibu. Kebaliknya masih omong dia akan pergi sekolah sendiri. Gadis ini selalu lincah dan ceria, lumpur di bawah kakinya tidak menghentikannya untuk bahagia. Tapi angel kecil ini tidak tahu. Menunggu dia di depan adalah iblis yang ganas. Boleh paman bantu kamu pegang payung? Sowon baik hati langsung setuju. Tapi niat baik telah membuat dia jatuh ke mimpi yang buruk. Setelah berapa jam ibu dan ayah dapat banyak telepon. Polisi beritahu anak mereka sakit sudah dibawa ke rumah sakit. Dan Sowon yang lapor polisi sendiri. Ketika ibu dan ayah sampai ke rumah sakit, sang ibu langsung jatuh. Anak sedang hampir mati. Seluruh tubuh penuh dengan darah, wajah cacat. Bahkan ada bekas gigi besar di muka. Dokter bilang usus dan anus yang rusak membutuhkan pembedahan. Membuat anus buatan untuk bisa melanjutkan hidup. Ayah menahan air mata. Tolong selamatkan anak saya. Setelah dioperasi, kondisi Sowon sedikit baik. Ibu di luar melihat sebentar lalu lari keluar. Dia tidak berani melihat anak. Sang ayah ambil nafas panjang menahan air mata. Dia duduk di samping anak. Sowon merasakan disentuh oleh ayah. Dia buka mata yang masih bisa lihat lalu tanya. Ayah tidak pergi kerja? Ayah mencoba tahan air mata setelah mendengar itu. Bahkan ketika anak dia telah menghadapi soal itu. Pertama masih tanya apakah dia mengganggu ayah. Setelah terjadi aku takut ayah sibuk. Tapi orang jahat harus ditangkap dengan cepat. Aku merasa aku sudah dewasa. Jadi langsung menelepon polisi. Sowon tanya ayah apakah orang jahat itu akan ditangkap. Dia takut orang itu akan menyakiti teman lain. Ayah berjanji akan bantu anak cari penjahat itu. Dengan cepat polisi sudah kunci target dengan sidik jari. Tapi mereka tidak bisa tangkap karena hanya dengan sidik jari. Polisi bilang jika korban setuju untuk mengidentifikasi pelaku, mereka bisa langsung tangkap. Ibu tidak bisa terima kenyataan yang buruk ini. Tapi sang ayah berkata, dia berjanji sama anak akan tangkap penjahat. Karena tidak mau anak menjadi takut dokter psiko sudah datang. Dokter berusaha menenangkan perasaan Sowon. Perlahan bantu gadis kecil ini temukan pelaku. Sowon setuju. Di dalam ada foto punya berapa tersangka. Dia masih ingat muka penjahat. Setelah dokter keluar kasih tahu akan ada banyak masalah psikologi dengan anak ini. Suruh mereka mencari jika butuh. Lalu kasih kartu nama ke sang ayah, tapi sang ibu ambil kartunya. Dan bilang dokter karena mau cari duit, makanya baru omong seperti itu. Tidak lama dokter sudah temukan penjahat. Ayah langsung ke kantor polisi setelah dapat informasi. Tapi masih belum melihat penjahat sudah ditanya sama reporter. Lampu flash nyala terus. Penderitaan mereka dimanfaatkan oleh para jurnalis. Lalu mereka ungkapkan alamat rumah sakit Sowon. Menunggu ayah datang reporter di luar sudah mulai acara langsung. Dia langsung lari ke tempat anak. Pakai selimut untuk anak. Bersiap untuk pindah anak ke kamar sendiri. Tidak menyangka banyak reporter sudah menunggu mereka di luar. Sang ayah hanya bisa peluk anak dan lari. Mereka sudah hentikan sang ibu untuk bertanya. Sang ibu mohon pada mereka jangan ganggu anak lagi. Sowon melihat wajah mereka dan mendengar mereka omong apa. Angel yang dulu sekarang hanya bisa diam. Menunggu ayah gendong anak ke kamar baru. Sowon tiba-tiba tanya ayah.
Apakah aku berbuat salah? Tentu saja tidak. Sekarang sang ayah baru melihat plastik kotoran punya anak sudah pecah. Dia langsung lap untuk anak. Ingin ganti pakaian untuk anak. Tapi anak tiba-tiba teriak sama dia. Dia menangis mohon pada ayah. Ayah langsung diam, dia tidak mau percaya anak dia. Yang paling buruk masih terjadi. Kekuatan mental Sowon ada masalah serius. Dia tidak mau dekat pria. Termasuk ayah kandung. Ketika ayah bicara dengan Sowon, dia hanya tutupi wajah dengan selimut. Ayah duduk di jauh dan berbicara dengan Sowon. Dia kasih tahu ibu sedang hamil jadi tidak bisa sering datang. Kemunculkan kehidupan baru tidak membuat Sowon senang. Ayah tanya anak. Sowon merasa malu. Dia langsung setuju. Di depan ayah kamu malu? Ayah akhirnya tidak bisa menahan air mata. Dia khawatir Sowon akan merasa bosan. Tidak pernah menunggu lama di samping anak. Di dalam keputusan asal ayah mencari ek dokter kemarin. Dokter datang dengan 4 orang sama pakaian boneka. Ini adalah karakter anime yang Sowon suka. Sowon melihat mereka akhirnya senyum juga. Dia bermain dengan boneka. Ayah temukan boneka ini adalah istrinya. Teman istri dan polisi pertama yang temukan Sowon. Walaupun capek dan berkeringat. Mereka langsung balik ke kamar setelah minum sedikit air. Hanya untuk Sowon bersenang lebih lama lagi. Ketika sang ayah mencari ke orang yang sewa pakaian anime. Ingin sewa dalam 1 minggu dengan harga lebih murah. Karena biaya rumah sakit membuat mereka sangat tegang. Melihat sang ayah seperti itu. Pria ini kasih pakaian yang lama. Ambil saja, tidak perlu kasih uang. Sebelum orang itu pergi ada omong sama ayah. Fighting. Ketika kesulitan datang kebaikan menjadi berharga. Malam ini satu boneka sedikit kotor masuk ke dalam kamar Sowon. Dia khawatir. Melihat Sowon tidak omong apa, dia baru mau dekat. Dia tidak omong apa, hanya ambil papan di tangan Sowon. Teman sudah balik semua. Sowon ambil papan dan tulis pulang saja, teman sedang tunggu. Boneka mengerti dan pamit sama Sowon. Sowon tiba-tiba angkat tangan lalu senyum mau peluk boneka. Boneka perlahan peluk anak ini. Ini adalah pertama kali dari waktu ke rumah sakit Sowon mau dekat orang. Dari waktu itu boneka kotor akan datang bermain dengan Sowon saat malam. Kadang-kadang Sowon tertidur, boneka akan kasih pesan. Aku tidur dulu, lain kali akan datang lagi. Psikiater juga aktif mendukung pengobatan untuk Sowon. Awal Sowon tidak mau omong tapi hanya tulis untuk menjawab. Ketika dokter bahas tentang sekolah, Sowon dengan hati-hati bertanya. Apakah aku masih boleh sekolah? Dokter bilang tentu saja boleh. Tapi Sowon bilang bohong. Dia merasa malu karena semua yang telah jadi pada dia. Tapi dia tidak tahu teman sangat khawatir untuk dia. Anak yang sering bully dia sejak dia tidak ada. Tidak mau main lagi. Anak ini kasih kartu yang dia suka buat teman. Lalu pergi ke depan rumah Sowon. Tidak ada orang di rumah. Dia tulis notet sekolah hari ini di pintu. 1 hari 2 hari tiap hari setelah pulang sekolah. Tidak lama teman sekelas juga datang. Semua mereka tulis ucapkan untuk Sowon. Kondisi Sowon menjadi lebih baik sekarang. Dia mulai menerima bantuan dari dokter. Ada satu kali dia tanya sama dokter. Bibi pernah pikir gak jika tidur lalu bangun? Melihat kita kembali menjadi seperti dulu lagi. Tapi waktu tidak akan kembali. Dia hanya bisa milih berjuang untuk bertahan hidup. Hari ini Sowon pulang. Ayah ikat kain putih dari pagi, takut Sowon melihat dia lalu takut. Ketika Sowon turun dari mobil, Sowon tiba-tiba muntah. Semua yang di depan membuat dia merasa muak. Ketika mereka sampai ke rumah melihat pintu penuh dengan tulisan. Ada ucapkan tulisan ingatan dari teman Sowon. Setelah pulang sekolah anak gendut datang lagi. Dia melihat ayah Sowon lalu tanya Sowon sudah pulang belum. Tidak bisa omong apa, anak ini tiba-tiba nangis. Hari itu dia bersama Sowon ke sekolah. Jika pergi bersama, mungkin tidak akan ada yang terjadi. Anak ini karena hari itu jadi merasa menyesal sendiri. Orang baik selalu salah diri sendiri karena belum melakukan yang terbaik. Sang ayah peluk anak ini lalu omong tidak apa-apa. Hari ini Sowon mulai sekolah lagi. Di jalan Sowon khawatir. Dia pegang kencang plastik menahan kotoran dia. Takut ada suara aneh. Anak gendut dan beberapa anak lain diam-diam ikuti Sowon. Lewat bertigaan takut kecelakaan jadi hetikan. Tapi di momen ini, dia berbalik dan melihat boneka dari jauh. Kemunculan dia membuat Sowon lebih percaya diri. Dia maju ke depan dan senyuman di bibi. Di kantor guru. Ayah Sowon mohon pada guru untuk menjaga Sowon.
Jangan biarkan guru laki-laki mendekati. Dan jangan biarkan anak lain membuli dia. Guru semua setuju, sang ayah terima kasih padanya. Ayah langsung minta maaf dan keluar dari sana. Setelah pulang ke rumah, dia siapkan untuk Sowon satu tas, di dalam penuh dengan permen. Lalu taruh di tempat tidur Sowon. Suara permen bisa sembunyikan suara dari plastik kotoran. Ayah harus kerja tiap hari. Walaupun sibuk dia lari keluar jam istirahat siang. Ketika Sowon di dalam kelas melihat boneka di luar, dia akan membuat Sowon senyum dengan tarian lucu. Saat pulang sekolah akan diam-diam menjaga Sowon. Sampai hari ini Sowon suruh boneka datang. Dia datang dan tanya, "Ini ayah kan?" Ayah di dalam boneka penuh dengan keringat. Dia langsung jawab. Sowon pintar sudah mengerti semua itu karena ayah sayang sama anak. Dia pegang tangan ayah pulang ke rumah. Ibu melihat ayah dalam boneka jadi tidak mengerti apa. Sekarang Sowon buka topeng. Senyum dan lap keringat di wajah. Cinta ayah akhirnya membuat Sowon buka ikatan di hati. Tapi itu belum bisa sembuhkan luka dari dia. Sowon menulis di buku harian. Takut paman jahat akan datang lagi. Berharap hakim akan penjarain selamanya. Tapi saat orang itu muncul di pengadilan, iblis yang jahat ini dengan mulut manis seperti dia tidak bersalah. Dengan alasan dia mabuk untuk melanggar hukum. Tidak ingat apapun. Pria ini ada kasus sebelumnya. Ditangkap di penjara sebelum lama ini. Sebelum menyakiti Sowon dia baru keluar. Dia tahu cara untuk tidak dihukum lama. Korban yang ingin adil hanya bisa buka luka berkali-kali. Ayah dapat informasi dari pengadilan. Mereka minta Sowon menjadi saksi di sana. Ayah tidak mengerti semua sudah jelas kenapa bisa seperti itu. Dia temukan penjahat dan bertanya kenapa tidak mau ngakui. Penjahat dengan wajah yang jelek. Karena saya juga tidak ingat. Saya juga sangat khawatir. Saya mabuk dan tidak ingat apa. Yang saya tidak ingat memaksa saya ingat saya akan sakit kepala. Ayah tidak bisa bayangkan yang di depan dia ini. Dia marah dan mengetuk penjahat. Dia juga tidak takut sama sang ayah. Kau berpikir gue akan di sini berapa lama? Ayah marah lemparkan kuris ke arahnya. Tapi mata yang penuh kebencian sang ayah terlalu lemah di depan penjahat. Satu malam sebelum ke pengadilan lagi. Jika hukum tidak bisa melakukan apa, dia akan balas dendam sendiri. Hari kedua Sowon datang untuk menjadi saksi. Dia kumpulkan keberanian untuk tunjukin penjahat di depan. Tapi pengacara punya penjahat bertanya. Apakah penjahat ada bau alkohol pada hari itu? Sowon jawab ada. Jadi pengacara kasih surat membuktikan keracunan alkohol. Dan penjahat sekali lagi bilang dia tidak ingat apa. Akhirnya hakim memutuskan untuk penjahat bersalah. Tapi tidak terima proklamasinya yang gila. Adi iblis yang hancurkan Sowon harus dipenjara 12 tahun. Hakim bahkan menolak permintaan ganti rugi dari penjahat. Membuat semua orang sangat marah. Ada orang marah bangun dan berkata, bagaimana bisa seperti itu cuma gara-gara mabuk? Mabuk lalu pengemudi itu bersalah tapi biarkan orang mabuk telah hancurkan hidup anak kecil. Ibu Sowon masuk menangis karena keputusan hakim. Tapi hakim hanya omong. Sudah kasih hukuman 12 tahun. 12 tahun anak kami baru berapa tahun Anda tahu? Pengadilan menjadi kekacauan. Ibu nangis jatuh ke bawah. Sekarang sang ayah tiba-tiba ambil sesuatu di samping. Ayah. Ayah kita pulang saja. Sowon pegang kaki dan omong tidak perlu, anak tidak mau. Ternyata dia telah mendengar apa yang dikata ayah sebelumnya. Ayah sakit jatuhkan papan nama. Berlutut dan omong sama Sowon. Pulang kita pulang saja. Dia menangis dan peluk Sowon keluar. Berapa bulan kemudian, adik Sowon lahir dan dikasih nama Sowon. Berharap kehidupan baru ini akan beri semua orang harapan baru. Senyuman telah muncul di wajah Sowon lagi. Tidak ada yang tahu orang senyum adalah orang paling sakit. Karena mereka tidak mau orang lain tahu kesakitan yang mereka harus terima. Ending punya hope adalah Sowon omong sendiri. Hari ini dia pulang lebih awal. Karena dia tidak mau dilihat sama anak-anak lain. Kadang dia berharap lebih baik jika tubuh dia lebih sehat. Ayah masih suka santai di sofa nonton TV. Sepertinya semua sudah kembali seperti dulu. Sowon ke samping adik dan ibu. Kamu bisa lahir itu sangat baik. Cahaya dari matahari lewat pesawat kecil di tangan. Sepertinya membawa harapan baru. Nenek Sowon dulu suka omong ya ampun.
Itu adalah arti dari tentang hidup. Bahkan hasilnya sudah diatur, butuh berjuang juga. Korea lulus hukum pengebirian pada tahun 2010. Melakukan kebiri kimia terhadap penjahat yang menganiaya anak. Di tempat yang kita tidak bisa melihat. Penderitaan akan melahirkan bunga keadilan. Berdoa untuk semua anak di dunia ini.